Al-Bahthur Rabi, pembahasan keempat, fadailu, fadilah atau keutamaan al-khusyu'i, khusyuk lillah, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, fi sholat, di dalam sholat. Jadi pasal tentang keutamaan khusyuk kepada Allah di dalam sholat. Ada banyak sebetulnya ini, cuma saya ambil 3 saja di sini. Ada 10 kalau nggak salah di kitabnya. Ini bukan karena kayak kalau guru Kungto itu punya jurus dikasih sedikit kayak gitu. Tapi karena ya supaya kita cepat aja. Sisanya bisa dibaca. Karena kurang lebih sajalah. Yang pertama, man farragha qalbahu lillahi ta'ala, siapa yang mengosongkan hatinya untuk Allah Ta'ala. Jadi memang mengosongkan dari urusan lain ketika sholat, fi sholatihi, ketika sholat. In syarafa min khati'atih, maka dia akan in syarafa, berubah atau berpindah dari khoti'atih. Khoti'atih itu kesalahannya. Khoto'un sama artinya khoti'ah. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti pada hari ibunya melahirkan dia. Ini fadilahnya kalau khusyuk. Jadi kalau bisa sholat itu kosongkan hati, maka setelah sholat ini seperti orang baru lahir. Dosa-dosanya Allah hilangkan. Tentunya dengan syarat dosa-dosa besar itu dihindari. Apa dalilnya? Ini ada di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da an dzakara fadha'ilal wudu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata setelah beliau menyebutkan keutamaan wudu. Jadi wudu pun begitu. Wudu itu menghapus dosa juga. Jadi belum sampaikan bukan berarti meremehkan dosa, tapi dosa-dosa besar asal dihilangkan, dihindari. Dosa-dosa kecil itu bisa hilang dengan wudu dan sholat. Fa'in huwa qoma fa sholla, maka jika huwa dia qoma berdiri, fa sholla dan sholat. Setelah bagus wudunya kemudian dia sholat. Fahamidallaha, maka kemudian dia memuji Allah. Wa asna alaih, asna ini artinya memuji juga. Setelah wirid itu kan dikatakan walahus sana'ul hasan, bagi Allah ada pujian yang baik. Wa majjadahu, ya, mengagungkan Allah. Billadzi huwa lahu ahlun, dengan yang dia itu layak untuk Allah. Wa farragha qalbahu lillah, dia kosongkan hatinya semata-mata untuk mengingat Allah Ta'ala. Illan syarafa min khati'ati kahayati yauma waladhathu ummu, maka dia keluar dari kesalahannya sebagaimana kondisi dia dilahirkan oleh ibunya. Itu riwayat pertama. Kemudian yang kedua, fadilahnya man shalla raka'ataini muqbilan 'alaihima biqalbi. Siapa yang sholat 2 rakaat yang hatinya itu menghadap kepada Allah, wa wajhihi, dan wajahnya juga, wajabat lahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Wajib baginya untuk masuk surga. Ini dalam hadis sahih juga riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Nabi mengatakan ma min muslimin yatawaddo, tidak ada seorang muslim yang dia berwudu, fayuhsinu wudu'ah, kemudian dia memperbagus wudunya. Ingat-ingat ya wudu bujur-bujur, yang kayak itik.
mandi gak karu-karuan, betul-betul dibasuh ya. Mana batasan muka, kalau ada kukunya panjang di sela-selai di bawahnya dipotong wudunya, dibagusi wudunya. Tsumma yaqumu fayusalli raka'atain, kemudian dia berdiri dan sholat 2 rakaat. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, di mana di dalam 2 rakaat tadi dia menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah. Maksudnya hati dan dirinya. Illa wajabat lahul jannah, kecuali ya menjadi keharusan baginya untuk masuk surga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-fauzu wan najahu was sa'adah fid dunya wal akhirah. Fauz itu keberuntungan, najah kesuksesan, sa'adah kebahagiaan, fid dunya di dunia, wal akhirah dan akhirat. Lil khashi'ina fi salatihim, bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mereka itu dalam sholatnya khusyuk. Nah, di bagian bawah itu wal khusyu'u fi sholah huwa hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Khusyuk dalam sholat di sini adalah hadirnya hati di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini memang betul-betul minimal kita mau sholat ini kita mau menghadap Allah Ta'ala. Jadi enggak kemana-mana pikiran. Mustahdiran liqurbihi. Jadi memang betul-betul menghadirkan itu untuk mendekat kepada Allah. Fayaskunu dzalika lidzalika qalbu, sehingga hatinya menjadi tenang. Wa tatma'innu nafsu, jiwanya menjadi tenang. Dan gerakannya juga begitu. Kemudian wa yaqillu iltifatuhu, sedikit dia itu toleh menoleh. Jadi kadang banyak sholat toleh menoleh, memang kalau itu nggak batal ya menoleh, melirik, kecuali sampai ini dada sampai beralih dari kiblat ya batal. Tapi kalau sedang noleh nggak apa-apa, makruh. Tapi kalau khusyuk dia nggak akan noleh-noleh, sambil jagai barang, sendal. Jadi kalau khusyuk begini nggak toleh-toleh. Muta'addiban baina yaday Rabbi, ya, beradab di depan Allah Ta'ala. Dan seterusnya itu sampai selesai, itu dia akan mendapati apa tadi? Kesuksesan di dunia. Karena Allah sudah katakan aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Namanya beruntung itu ya nggak akan rugi. Walaupun keberuntungannya itu bisa jadi seperti kata Syaiban tadi, yakni diberi kekayaan tanpa harta, diberi kemuliaan tanpa banyak pengikut, bisa jadi begitu. Baik, ini mungkin untuk penjelasan ini setengah jam, rencana 10-20 menitan. Ada yang mau disampaikan? Kami persilahkan. Nanti arti yang lain yang agak kelewatan tadi lihat di kamus. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami apa yang kita kaji ini. Ini silakan kalau ada yang mau disampaikan. Kalau enggak, kita lanjut. Ustaz Andi kemarin pembacaan surah Al-Fatihah, mungkin ada hal-hal yang perlu direview kembali. Kalau enggak, mungkin ke rukun berikutnya, apa itu? Tahiyat. Tasyahud. Tasyahud itu nanti banyak versinya juga. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nanti kalau hagon kita yang pendek untuk tarawih.